Selamat siang Bu Anggi dan teman-teman, saya Anggita Ayudea, MPR 5 2002 11184. Saya dari kelas Abdi 5 akan presentasikan tentang bagaimana peran manajemen dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini pada perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang COVID-19. Teman-teman, mengertikah COVID-19 ini? COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang sangat mematikan bagi manusia dan hewan. Virus ini terdapat di Wuhan, China, dan menyebar di seluruh dunia. Virus ini sangat mematikan, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk mengisolasikan diri agar tidak terjerat virus ini. Namun, virus itu tetap berdampak ke semuanya, kesehatan, sekolah, dan perekonomian. Untuk kesehatan ini, masyarakat berbondong-bondong untuk memiliki vaksin yang disebarkan oleh pemerintah untuk tahun ini. Namun di tahun-tahun sebelumnya berdampaknya sangat besar sekali karena virus ini mematikan dan menyebabkan kematian yang banyak sekali. Untuk selanjutnya perekonomian. Di perekonomian ini berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan ekspor impor dan lain-lain. Dari semua itu kita harus mempunyai solusi dan penanganan. Nah, dari itu saya akan mengangkat tema di sini adalah perekonomian. Perekonomian yang di dalam perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, peran manajer dalam penanganan COVID-19 pada perusahaan. Pertama, mereka mampu merevisi rencana bisnis. Maksudnya bagaimana sih? Manajer harus mampu merevisi rencana bisnis yang akan dilaksanakan pada tahun di mana terdapat pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, manajer pasti sudah menyiapkan rencana-rencana bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan perusahaan mereka. Nah, namun pandemi ini berdampak sekali pada perusahaan, pada perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, manajer harus mampu memiliki rencana bisnis yang baru. Karena penanganan COVID-19 ini sangat berdampak besar bagi masyarakat Indonesia, bagi perusahaan, bagi karyawan, maupun lainnya. Maka dari itu, manajer harus mampu memperbalikkan otak untuk mampu memiliki rencana bisnis yang baru dalam penanganan COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini adalah virus baru yang terdapat di Indonesia dan berdampak besar sekali. Maka dari itu, manajer harus mampu merevisi rencana bisnis tersebut untuk lebih memajukan perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut tidak memiliki kebangkrutan. Untuk selanjutnya, merencanakan komunikasi internal dan eksternal. Maksudnya bagaimana sih? Manajer ini mampu memiliki komunikasi internal. Mereka harus mampu memiliki meeting-meeting atau mereka harus berbicara terhadap orang dalam. Ini bagaimana ya untuk meningkatkan pandemi? Kita mengumpulkan ide-ide dan mulai dari itu setelah ide-ide terkumpul, manajer mampu mengelola semua itu dan merencanakan komunikasi itu. Setelah komunikasi itu direncanakan, maka akan terdapat peningkatan. Untuk selanjutnya, eksternal. Eksternal ini manajer mampu mengelola dari customer. Mereka harus mampu menarik bagaimana perusahaan itu juga diterima di masyarakat luar, di eksternal luar. Bagaimana mereka mampu mengelola perusahaan oleh perusahaan lainnya. Mereka harus mampu pintar-pintar merencanakan komunikasi itu agar perusahaan mereka juga semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Selanjutnya, membentuk tim khusus manajemen krisis. Bagaimana maksudnya? Membentuk tim khusus manajemen krisis ini dalam artian mereka mampu membentuk tim khusus. Tim khusus itu untuk perencanaan COVID-19. Ya dari misalnya tim komunikasi, tim perencanaan untuk pemasaran, tim untuk keuangan dan lain-lainnya itu membentuk tim. Karena dari tim itu mereka mampu merencanakan dalam bidang-bidangnya sehingga dalam bidang-bidang tersebut mereka dapat meningkatkan estimasi pasar agar meningkat. Dari situ mereka fokus. Jadi nggak hanya dalam bidang perusahaan itu, tapi satu-satu dalam bidangnya agar membentuk perusahaan yang semakin maju. Begitu presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya cukupkan dan mohon maaf.